Scene menampilkan terjadi kecelakaan di mana sebuah mobil ditabrak dari samping, sedangkan di saat yang bersamaan, seorang pria bertato bernama Wong Po digiring dari sebuah sel penjara untuk menghadapi pengadilan. Terlihat banyak orang di dalam mobil itu dengan kondisi yang sangat parah, di mana seorang di antaranya masih sadarkan diri dan hanya bisa menahan rasa sakit. Scene beralih ke beberapa saat sebelum kecelakaan, di mana ternyata mobil tersebut membawa sebuah keluarga dari seorang pria yang akan menjadi saksi kunci di persidangan Wong Po hari itu. Si saksi tersebut dan keluarganya diantar oleh beberapa orang polisi. Si polisi meyakinkan saksi tersebut untuk tidak khawatir karena keselamatannya akan dijamin. Tapi tiba-tiba, ternyata itu bukan kecelakaan biasa dan orang yang menabrak mereka keluar, dan jelas dia tidak datang untuk menolong, tapi dengan sadisnya dia langsung menghabisi si saksi saat itu juga, tepat disaksikan oleh si polisi yang tidak berdaya sama sekali. Di sisi lain, Wong Po yang tadi akan disidang seketika dinyatakan bebas karena kurangnya barang bukti, dan jelas kalau yang menghabisi si saksi adalah orang suruhan Wong Po. Scene beralih ke rumah sakit di mana dinyatakan bahwa si saksi dan istrinya sudah tewas, sedangkan anak perempuan mereka masih hidup dan terlihat jelas. Ini membuat si polisi menjadi lemas dan sangat merasa bersalah. Beralih ke Wong Po yang sekarang terkena karma di mana istrinya baru saja mengalami keguguran untuk yang kedua kali. Ini tentu membuat Wong Po sedih dan berusaha menguatkan istrinya yang sudah putus asa. Suatu hari saat si detektif sedang mengonsultasikan luka di kepalanya, dia dihampiri oleh dokter yang menyatakan bahwa saat memeriksa kepalanya, tanpa sengaja mereka menemukan kanker ganas di otaknya, di mana dokter mengatakan bahwa kanker tersebut sudah parah dan harus segera dioperasi walau tingkat keberhasilannya sangat rendah dan biayanya juga mahal. Saat bermain, ironisnya si anak malah bertemu dengan Wong Po yang jelas-jelas sudah membunuh ayahnya. Mereka tidak saling kenal, dan si anak memberikan permen untuk menghibur Wong Po yang terlihat sedih. Di sini Wong Po menunjukkan kalau dia sangat baik terhadap anak kecil dan masih memiliki jiwa-jiwa penyayang. Disinilah si detektif segera datang dan bersumpah kepada Wong Po bahwa dia akan menemukan cara bagaimanapun untuk menangkap Wong Po. Scene beralih ke kantor si detektif. Dia menceritakan kalau dia punya tumor di otaknya, dan walaupun anak buahnya terlihat tenang, namun setelah si detektif pergi, terlihat jelas kalau si anak buah cuman berusaha menyembunyikan kesedihannya, menandakan kalau si detektif ini sungguh sangat disayangi oleh anak buahnya. Si anak buah kemudian menceritakan permasalahan si detektif ke rekannya yang lain. Meskipun biaya operasinya sangat mahal, mereka sepakat untuk mencari cara agar si detektif bisa segera dioperasi. Hari pun berlalu. Di kantornya, si detektif dan anak buahnya sedang berkumpul di mana dia memerintahkan seorang anak buahnya masuk ke dalam geng Wong Po untuk menjadi mata-mata. Si anak buah menolak dan sangat ketakutan karena sepengetahuannya, siapapun yang sudah masuk ke dalam geng Wong Po tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup.
Disinilah kita tahu bahwa Wong Po adalah ketua geng atau mafia yang paling disegani dan satu-satunya yang menguasai semua kegiatan ilegal di daerah itu. Singkat cerita, 3 tahun kemudian si detektif menghadapi atasannya, yaitu si kepala polisi. Dan di sini kita diberitahu bahwa si detektif ini akan segera pensiun dini dalam 2 hari dan si atasan sudah menyiapkan penggantinya untuk bergabung mulai hari ini ke dalam timnya si detektif. Tujuannya baik, agar penggantinya cepat mengenal karakter para anak buah si detektif dan seluk-beluk preman yang menguasai daerah mereka. Tapi di sini jelas kalau si detektif menolak perintah si kepala polisi dan tetap mencari cara menangkap Wong Po walau cuma tersisa 2 hari lagi. Dan ya, jagoan kita pun datang. Dia adalah Inspektur Ma, atau kita panggil saja Doni, yaitu orang yang disuruh untuk menggantikan si detektif. Doni baru saja tiba di kantor polisi dan langsung menjadi bahan pembicaraan dari anak buah si detektif. Dan ya, disinilah terkeluar rumor yang selama ini beredar di mana Doni ini merupakan seorang anggota polisi yang sangat brutal, di mana dia pernah memukul seorang mafia senjata ilegal hingga mafia tersebut cacat seumur hidup walau cuma dipukul 1 pukulan saja. Doni yang baru saja tiba di ruang kantornya yang baru segera menganalisa rekan kerja barunya dan segera mengenal kepribadian mereka masing-masing. Sedangkan si detektif dan ketiga anak buahnya sedang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik narkoba. Dengan sangat brutal dan tanpa basa-basi, mereka langsung menghabisi kawanan pengedar tanpa membiarkan satupun hidup. Dan ya, ternyata tanpa sepengetahuan si detektif, anak buahnya mengincar uang milik para pengedar. Si bos mafia yang baru mengetahui kabar kalau obat-obatan dan uangnya sudah diambil oleh polisi sangat murka. Dan disinilah dia mulai curiga karena bisnis mereka belakangan ini sering digerebek oleh polisi. Dan disinilah si bos mafia mulai yakin kalau ada mata-mata di antara mereka. Siangnya Doni menghampiri mereka di pantai untuk berkenalan dengan si detektif dan anak buahnya. Si detektif bercerita kalau si gadis kecil yang bersamanya itu adalah anak angkatnya yang merupakan anak dari seorang saksi yang sudah dihabisi oleh Wong Po 3 tahun yang lalu. Si detektif juga bercerita kalau dia hanya memiliki sedikit waktu lagi. Tapi Doni masih belum mengerti maksudnya, karena yang dimaksud oleh si detektif adalah umurnya yang sudah pendek karena tumor di otaknya. Dari kejauhan anak buah si detektif melihat Doni dan tampak jelas kalau mereka tidak menyukai Doni yang mereka anggap sombong. Malamnya si detektif mengajak Doni berkeliling di daerah yang menjadi tanggung jawab mereka. Di sisi lain seorang pria sedang dikeroyok oleh beberapa orang preman dan walaupun banyak orang di sekitar situ, terlihat kalau mereka hanya diam saja tanpa membantu satupun juga. Disinilah datang seorang polisi tua yang sedang berpatroli dan segera ingin melerai pengeroyokan tersebut, tapi di sini dia segera dihentikan oleh orang-orang yang ada di sekitar situ, menandakan bahwa mereka juga adalah bagian dari para preman tersebut. Sebuah botol dilempar ke arah si polisi, membuat si polisi terdiam dan muncullah si preman berbaju kuning tampak seperti jagoan, membuat si detektif dan Doni geram dan segera menjatuhkannya tanpa perlawanan. Si detektif yang sudah pengalaman langsung merogoh kantung si preman dan benar saja, dia langsung menemukan barang terlarang di kantongnya. Di sini si detektif yang tampaknya ingin memberi pelajaran kepada si preman, menyuruhnya melepas sepatu dan kaos kakinya. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, si detektif menyuruh si preman itu untuk melompat-lompat, membuat para preman yang lain marah dan hendak mengeroyok mereka. Dan disinilah terlihat kalau mereka tidak takut sama sekali, membuat para preman tersebut kembali tidak berdaya. Tiba-tiba semuanya berhenti karena terdengar suara dari belakang. Dan ya, ternyata itu adalah si bos mafia yang keluar menghampiri mereka. Dan disinilah
terlihat kalau dia sungguh sangat ditakuti. Tanpa rasa takut sedikit pun, si bos mafia langsung memarahi si detektif, dan disinilah terlihat kalau Doni yang terkenal beringas tidak takut sama sekali dan malah mengatai si bos mafia gendut dan berkata kalau mulai besok Donilah yang akan langsung berhadapan dengan si bos mafia. Keesokan paginya mereka semua datang ke TKP yang menjadi tempat terjadinya pembunuhan yang terletak di sebuah pertanian, di mana ternyata yang menjadi korban adalah mata-mata yang mereka suruh untuk memata-matai Wong Po. Di sini terlihat jelas kalau si detektif sangat menyesal karena dulu dia menjamin si mata-mata dan berjanji akan menjaga keselamatannya, namun sekarang dia sudah habis dibunuh dengan sadis oleh Wong Po. Si detektif yang murka segera mendatangi Wong Po dan tanpa banyak basa-basi, dia langsung menembak Wong Po yang segera tewas saat itu juga. Tapi ya, ternyata itu hanya ilusinya saja. Karena tentu saja, kalau Wong Po sudah mati, filmnya bakal langsung tamat dong ya. Terlihat kalau si detektif masih di kantornya bersama anak buahnya yang sudah sangat murka dan tidak bisa mengontrol emosinya lagi. Di sini Doni masih hanya terdiam. Dia masih mempelajari perilaku dari si detektif dan anak buahnya yang nampaknya sudah sangat dendam kepada Wong Po. Si anak buah yang sudah emosi tidak sengaja berpapasan dengan si pria yang mohon maaf ber-IQ rendah yang datang ke kantor polisi untuk melaporkan kalau ternyata dia tidak sengaja merekam peristiwa pembunuhan dan ya, tidak salah lagi. Ternyata yang dia rekam adalah pembunuhan terhadap si mata-mata. Si anak buah segera memberitahukan video tersebut ke si detektif dan anehnya, si detektif langsung memanggil anak buahnya yang lain dan melakukan pertemuan tertutup tanpa melibatkan Doni yang sebenarnya hari itu sudah resmi bertugas sebagai atasan mereka dan jelas ini membuat Doni curiga. Mereka segera memutar rekaman tersebut dan terlihat kalau si bos mafia memukul si mata-mata dengan stick golfnya. Namun ternyata si mata-mata belum tewas dan disinilah faktanya bahwa yang membunuh si mata-mata aslinya adalah anak buah si bos mafia yang langsung menembaknya saat itu juga. Yang awalnya dikira kalau barang bukti ini bisa langsung membuat si bos mafia dipenjara, ternyata itu tidak bisa karena faktanya yang membunuh si mata-mata bukanlah si bos mafia, melainkan anak buahnya, dan itu membuat si bos mafia paling cuman hanya dikenai pasal penganiayaan. Dan disinilah si detektif memiliki ide untuk menghapus bagian penembakan yang dilakukan oleh anak buah Wong Po dan menjadikan Wong Po sebagai pelaku tunggal yang menyebabkan kematian si mata-mata. Disinilah si detektif langsung membagi tugas ke anak buahnya, di mana anak buah yang satu ditugaskan untuk mencari si penembak, dan anak buah yang satunya lagi ditugaskan untuk menakut-nakuti si saksi mata yang tadi memvideokan rekaman tersebut. Doni yang sudah curiga segera datang menghampiri mereka dan ternyata mereka sudah selesai dengan semua perencanaan mereka, membuat Doni yang masih curiga tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia diperlihatkan video yang sudah diedit, membuat dia percaya bahwa Wong Po lah yang sudah menghabisi mata-mata mereka. Terlihat kalau rencana mereka segera dilaksanakan, di mana si pria bodoh langsung ditakut-takuti sambil didoktrin kalau yang telah menghabisi si mata-mata adalah Wong Po. Wong Po yang baru saja tiba di apartemennya untuk merayakan kelahiran anak yang ditunggu-tunggunya segera dihadang oleh si detektif dan Doni. Mereka membawa surat penangkapan, tapi disinilah si Wong Po yang berbadan gempal tidak terima dan langsung menghajar mereka satu persatu, dan ini sungguh sangat menggempalkan sekali.
Kembali ke si pria bodoh yang sudah ketakutan, akhirnya tidak bisa mengelak dan terpaksa berbohong kalau yang membunuh si mata-mata adalah Wong Po. Namun disinilah terkuak fakta, kalau ternyata si pria bodoh tidak benar-benar bodoh, dan malah bernyali besar, di mana dia ternyata masih menyimpan kaset rekaman yang asli tanpa diketahui si polisi, sedangkan kaset yang dipegang si polisi hanyalah kopiannya saja. Kembali ke Wong Po yang sekarang sudah ditahan di kantor polisi. Wong Po meminjam handphone pengacaranya untuk menghubungi istrinya. Tapi polisi yang menjaganya melarang karena hukumnya tahanan tidak boleh menggunakan telepon, dan disinilah kita diperlihatkan sifat asli Wong Po ibarat singa yang galak kepada musuh-musuhnya. Wong Po terlihat sangat menyayangi keluarganya dan sangat lembut kepada istrinya. Jelas sekali kalau dia sangat menyayangi anaknya yang baru lahir, karena jelas dia sudah menunggu kelahiran anaknya dari sejak lama, mengingat umur Wong Po yang sudah cukup tua. Kembali ke si detektif di mana dia sudah mendapatkan informasi keberadaan si pembunuh asli dan segera bergerak untuk menyergapnya. Di sisi lain, Doni sedang diperingatkan oleh si kepala polisi. Karena si kepala polisi selama ini memperhatikan perilaku yang mencurigakan dari si detektif dan anak buahnya yang nampaknya merahasiakan sesuatu. Disinilah Doni melihat pergerakan si detektif dan anak buahnya yang terlihat mencurigakan dan terlihat sedang bergegas pergi. Dan disinilah si detektif sekarang bersama semua anak buahnya siap menyergap si pembunuh yang asli, dan tiba-tiba si pembunuh yang sudah dikepung akhirnya berhasil kabur dengan melompat ke gedung sebelah. Tapi disinilah celaka buat si pembunuh, karena yang dia kira dia sudah lolos, ternyata si detektif sudah menunggunya dan membuat dia tidak berdaya lagi. Dengan tidak ada belas kasihan, mereka memukuli si pembunuh dan terlihat kalau mereka berniat untuk menghabisinya. Disinilah Doni yang baru tiba segera berlari dan menghentikan mereka. Doni yang tidak berhasil menghentikan mereka menyadari kalau si detektif dan anak buahnya pada kenyataannya sama saja kejamnya dengan Wong Po. Doni yang sudah geram langsung menghajar mereka sekaligus, sampai akhirnya anak buah si detektif mengancamnya untuk menembaknya. Dan ya, Doni tidak gentar sama sekali dan langsung menghajar si anak buah yang jelas-jelas tidak ada apa-apanya kalau melawan Doni. Intinya Doni kecewa karena mereka menggunakan cara-cara jahat hanya untuk menjebak Wong Po, bahkan membunuh anak buah Wong Po agar Wong Po lah yang dijadikan tersangka utama pembunuhan si mata-mata. Si detektif yang tidak terima atas pernyataan Doni mengungkit masa lalu Doni yang dulunya juga pernah menghajar penjahat dengan sangat brutal hingga dia cacat seumur hidup. Doni kalah debat dan pergi menemui orang yang dulu dia pukul sampai cacat. Orang itu sekarang mengalami keterbelakangan mental dan tidak bisa bekerja apa-apa. Dulunya orang itu adalah penjual senjata api ilegal dan Doni yang muak dengannya menyergapnya dan menariknya dari mobil, dan dengan satu pukulan Doni membuat pria tersebut sekarat, dan itu sungguh sangat membrutalkan sekali. Sekarang pria tersebut kehilangan memorinya dan menganggap kalau Doni adalah abangnya, dan sekarang Doni mengunjunginya tiap minggu dan membiayai hidupnya. Doni yang mengingat kejadian itu sangat menyesal atas kebrutalannya di masa lalu, dan itu yang membuat Doni sekarang lebih tenang dalam bertindak. Doni kembali ke markas dan langsung menghadapi preman-preman anak buah Wong Po yang cuma bisa diam waktu Doni mengancam untuk menangkap mereka.
Disinilah terlihat kalau Doni sudah berpihak kepada si detektif dan anak buahnya. Beralih ke Wongpo di tahanannya. Ternyata Wongpo yang nyalinya selangit dengan bebasnya menggunakan teleponnya untuk mengkoordinir anak buahnya dari dalam penjara. Anak buah si detektif memaksa Wongpo untuk menyerahkan handphonenya dan disinilah jiwa-jiwa brutal si Wongpo terlihat. Si detektif mengancam kalau Wongpo tidak akan pernah bisa dibebaskan. Tapi justru Wongpo malah mengancam mereka balik. Mengatakan kalau malam ini si detektif dan anak buahnya tidak akan bisa keluar dari tempat ini dengan hidup-hidup. Karena Wongpo sudah menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengintai si detektif dan anak buahnya di luar. Dan disinilah mereka sekarang, di ruang kantornya sedang merencanakan segala cara untuk memastikan kalau Wongpo tetap di penjara. Bahkan dengan sengaja mereka merencanakan memasukkan pistol yang akan direkayasa seakan-akan Wongpo lah yang telah membunuh si mata-mata dengan pistol tersebut, padahal faktanya pistol berjenis Tokarev itu mereka yang beli dan menukar peluru dari pistol Tokarev itu dengan peluru asli yang ada di ruang barang bukti. Dan ya, disinilah yang mencengangkan ternyata Doni juga turut bersama mereka merencanakan rekayasa bukti itu, menandakan kalau Doni sudah ikut terjerumus dan kehilangan jiwa-jiwa idealismenya sebagai polisi jujur. Doni dan seorang anak buah si detektif pergi mengambil pistol tersebut dari seorang penjual senjata ilegal. Sedangkan si detektif dan sisa anggotanya menunggu di kantor sambil menelepon keluarganya karena hari ini ternyata adalah hari ayah, namun karena masih disibukkan oleh kasus Wongpo, mereka belum bisa pulang walau waktu sudah cukup malam. Bye. Kembali ke si detektif di kantornya, terlihat kalau dia memasuki ruang barang bukti dan mencuri peluru asli yang telah membunuh anak buahnya. Namun mendadak darah menetes dari hidungnya, menandakan umurnya sudah tidak lama lagi. Di sisi lain, anak buah si detektif gelisah di kantornya. Waktu sudah menunjukkan tengah malam, dan dia ingin segera pulang untuk berpamitan dengan anak perempuannya. Karena anak perempuannya malam itu akan berangkat ke Amerika untuk kuliah. Kembali ke Doni dan anak buah si detektif yang sedang menemui si penjual senjata ilegal. Mereka akhirnya bertemu di sebuah parkiran. Seketika si penjual senjata malah menaikkan harga pistolnya, membuat anak buah si detektif geram, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, karena cuma mereka yang memiliki pistol jenis Tokarev. Karena tidak ada pilihan lagi, akhirnya Doni kembali ke mobil untuk mengambil uang tambahannya. Di markas polisi, anak buah Wongpo datang dan membawa si anak bodoh yang sudah babak belur beserta video rekaman asli yang masih utuh sebagai bukti kalau bukan Wongpo yang telah menghabisi si mata-mata. Kepala polisi melihat video asli dan segera menyadari kalau si detektif sudah memasukkan barang bukti. Wongpo akhirnya dibebaskan dan malah si detektif yang sekarang harus kabur dari kejaran si kepala polisi karena telah memalsukan barang bukti. Si kepala detektif dikejar oleh kepala polisi, namun untungnya dia berhasil lolos dengan bantuan polisi yang sudah ditolongnya kemarin. Kembali ke anak buah si detektif yang ditinggal sendirian oleh Doni. Terlihat seseorang membawa koper mendatangi si preman, tampak seperti membawa pistol yang mereka cari. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba si preman berlarian, meninggalkan anak buah si detektif dan menguncinya sendirian. Ternyata semuanya itu adalah jebakan. Dan dari kejauhan, si assassin yang di awal film tadi datang dan langsung melemparnya dengan pisau.
Tanpa basa-basi, si asasin langsung memfataliti anak buah si detektif. Tapi tiba-tiba, ya, Donnie berhasil menggagalkannya. Walau jelas, kalau kondisi anak buah si detektif juga sudah terluka parah. Si asasin sengaja pergi ke sisi bangunan yang gelap dan ditambah posisinya si anak buah juga disandra, membuat Donnie tidak bisa menembak. Si anak buah yang sudah pasrah mengisyaratkan agar Donnie menembak saja, tapi apa yang terjadi? Ya, tanpa bisa berbuat apa-apa, Donnie harus menyaksikan anak buah si detektif tewas difataliti oleh si asasin yang jelas adalah pembunuh berdarah dingin. Si detektif dikabarkan kalau anak buahnya sudah tewas dan meminta Donnie segera menemui sisa anak buahnya yang ada di alun-alun karena mereka belum tahu kalau mereka juga dalam bahaya. Si detektif yang ternyata masih bersembunyi di kantor polisi berhasil keluar dengan bantuan si polisi yang baik dan segera menyusul Donnie. Kembali ke anak buah si detektif di alun-alun. Si gondrong baru selesai bertemu dengan anak perempuannya untuk merayakan hari ayah. Sedangkan yang satunya baru selesai menelepon ayahnya yang sudah lama tidak ditemuinya. Semua terasa aman-aman saja sampai tiba-tiba, ya, tanpa basa-basi si asasin menyerang anak buah si detektif satu persatu yang tidak menyadari kedatangannya sama sekali. Dan mereka pun tewas tanpa ada perlawanan sedikit pun, dan itu sungguh sangat brutal sekali. Donnie yang terus-terusan datang terlambat kembali cuma bisa menemukan anak buah si detektif yang sudah tewas. Disinilah si anak buah mengungkapkan fakta kalau saat penggerebekan narkoba kemarin, mereka sudah mencuri uang milik Wong Po sehingga dia marah. Dan semua itu tanpa sepengetahuan si detektif. Jadi anak buah si detektif niatnya baik, yaitu mau membantu biaya operasi dan uang untuk membesarkan anak angkat si detektif. Cuma caranya dengan mencuri uang Wong Po, dan akibatnya Wong Po langsung menghabisi si mata-mata dan ujungnya mereka semua juga harus tewas karena ulah mereka sendiri. Singkat cerita, Donnie menemui si detektif dan menceritakan fakta tentang uang yang anak buahnya curi dari Wong Po. Menyadari kalau tidak ada cara untuk menghentikan Wong Po, mereka sepakat untuk mengakhiri masalah ini dengan mengembalikan uang itu ke Wong Po. Donnie pun kembali ke kantornya, di mana mobil tempat uang itu tersimpan berada. Si kepala detektif yang tidak mau terseret kasus ini mencoba menghentikan Donnie untuk membantu si detektif. Tapi Donnie tidak peduli dan pergi dengan meninggalkan pistol dan lencana polisinya. Entah apa rencana yang sudah dipersiapkan oleh si detektif dan Donnie sebelumnya. Si detektif mendatangi markas Wong Po dengan tas berisikan uang milik Wong Po. Terlihat Wong Po sudah menunggunya bersama si asasin. Jelas kalau mereka tidak akan membiarkan si detektif pulang hidup-hidup. Tapi tiba-tiba, ya, si detektif menyerang duluan dan ternyata tas itu cuma berisikan kertas biasa. Tanpa basa-basi, si detektif menghabisi semua anak buah Wong Po. Tapi tidak diduga-duga, dia langsung ditusuk oleh si asasin yang jelas skillnya di atas si detektif. Si detektif yang juga terluka mencoba melawan tapi tangannya justru ditusuk oleh pisau saat mencoba meraih pistol. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Wong Po menyiksa si detektif yang sudah luka parah. Untungnya Donnie segera menelpon Wong Po, membuat si detektif selamat untuk sementara waktu. Menyadari nyawa si detektif juga sudah di ujung tanduk, Donnie menawarkan kesepakatan di mana dia akan menyerahkan uangnya, tapi dengan syarat si detektif harus dibiarkan hidup. Wong Po yang sudah nggak sabaran menyuruh si asasin untuk pergi menyambut Donnie.
Dan ya, yang dikira kalau Doni akan takut, justru Doni tampak tenang. Dengan tatapan yang dingin, jelas kalau ini adalah waktu yang tepat untuk membalaskan dendam anak buahnya. Doni terkena sabetan, tapi segera melakukan serangan balik dan berhasil memukul si assassin hingga membuatnya kesakitan. Di sini terlihat kalau Doni sudah berhasil mempelajari pergerakan si assassin dan membuatnya terpojok. Si assassin yang sudah terpojok mengeluarkan trik pisaunya dan menyerang balik, tapi sebuah pukulan dari Doni mengenai wajahnya dan si assassin tidak bisa mengelak lagi. Dengan menggunakan pisau si assassin, Doni memfatalitinya dan itu sungguh sangat edan sekali. Kembali ke si detektif yang sudah tergantung tidak berdaya. Tanpa gentar, Doni mendatangi Wong Po. Dan ya, serangan Doni tidak ada apa-apanya buat si bos, menandakan kalau skill Wong Po itu bukan kaleng-kaleng. Pertarungan langsung dimulai, mereka terlihat sama kuat. Tendangan Doni tidak bisa menjatuhkan Wong Po. Doni berhasil memukul dengan telak, tapi langsung dipukul balik oleh Wong Po. Disinilah Doni akhirnya mengeluarkan mode brutalnya dan membanting si Wong Po. Doni mengeluarkan combo tendangannya sampai si Wong Po terpental. Tapi Wong Po yang overpower masih kuat dan membanting Doni. Untungnya Doni berhasil lepas dari bantingan Wong Po, walau tetap saja dia kalah stamina. Wong Po yang terdistrak oleh telepon dari istrinya langsung diserang oleh Doni. Wong Po yang sekarang sudah dicekik tidak bisa berkutik lagi. Tapi di luar dugaan, naluri kemanusiaan Doni membuat dia melonggarkan kunciannya agar Wong Po sempat menjawab telepon istrinya. Wong Po menyuruh istrinya agar jangan masuk karena dia sedang sibuk dan dialah yang akan mendatangi istrinya di luar nanti. Istri Wong Po yang tidak tahu apa-apa setuju dan hanya menunggu di dalam mobil di depan gedung bersama bayinya. Doni kembali mencekik Wong Po, tapi Wong Po berhasil lolos. Wong Po yang tampaknya jadi kurang fokus karena telepon dari istrinya barusan berhasil dikunci dan dengan satu gerakan Doni mematahkan jari-jarinya. Disinilah Doni merasa sudah unggul dan mengeluarkan combo terakhirnya dan memfatality Wong Po yang nggak bisa bangun-bangun lagi dan itu sungguh sangat berat sekali. Doni yang sudah kecapean sehabis melempar Wong Po yang gempal berhenti sejenak dan dengan tidak ada kasihan sama sekali, dia mengambil whisky yang tertindih tubuh Wong Po dan meminumnya. Si detektif yang masih tergantung bukannya minta segera dilepaskan dari ikatannya, malah sempat-sempatnya menceramahi Doni, mengatakan kalau seharusnya Doni tidak datang dan ikut campur karena jelas kalau setelah ini Doni pasti akan langsung dicopot dari kepolisian dan pasti akan dipenjara karena sudah membunuh Wong Po dan anak buahnya. Doni yang sudah tidak peduli cuman menjawab kalau dia hanya ingin mengembalikan harga diri rekan-rekannya yang sudah tewas dibantai oleh Wong Po. Tanpa menyesal, Doni siap menerima konsekuensi atas tindakannya. Doni mengambil satu gelas lagi untuk bersulang dengan si detektif, tapi tiba-tiba, ya, Wong Po tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung mendorong Doni dan Doni langsung terjatuh dari gedung tanpa perlawanan sama sekali. Kematian Doni di atap mobil seakan sebuah balasan atas perbuatan Doni di masa lalu saat dia dengan berlebihan memfataliti seorang penjahat di awal tadi hingga orang tersebut cacat seumur hidup. Doni tewas saat itu juga, sedangkan Wong Po menatapnya dari atas untuk memastikan kalau Doni sudah tewas.
Tapi seketika, wajah Wong Po yang lega oleh kematian Doni berubah panik saat dia sadar kalau mobil yang tertimpa oleh tubuh Doni adalah mobil milik istrinya. Tidak diduga-duga giliran Wong Po yang juga terkena karma, di mana kali ini istri dan anaknya yang paling dia sayangi harus tewas oleh perbuatannya sendiri. Dan jelas, ini mengingatkan kita juga dengan satu keluarga yang tewas dibantai di mobil oleh orang suruhan Wong Po di awal tadi. Andai kata tadi Wong Po menyuruh istrinya untuk langsung pulang, pasti istri dan anaknya selamat. Tapi justru dia yang telah menyuruh istrinya menunggu di luar gedung, dan dia juga yang sudah melempar Doni yang secara tidak langsung membuat istri dan anaknya tewas dengan mengenaskan. Dengan tertunduk dan perasaan yang hancur, Wong Po menangisi kekalahannya karena istri yang sangat baik kepadanya dan anak yang sudah lama dia nanti-nantikan di usianya yang sudah cukup tua malah mati oleh perbuatannya sendiri, dan ini sungguh sangat mengenaskan sekali. Singkat cerita, yang tersisa hanyalah si detektif dan anak angkatnya. Jelas kalau si detektif berhasil mengambil uang Wong Po dan memastikan uang tersebut bisa menjamin masa depan anak angkatnya. Seketika si detektif kesakitan, dan jelas kalau kankernya sudah merenggut nyawanya. Misinya sudah selesai, dan cerita pun tamat.